juga untuk gerakan selanjutnya. Jadi mau masuk nih bisa. Nah, jadi silakan. Nah, ini masuk bisa. Jadi istilahnya aman. Nah, saat nyimpen gini juga diperhatikan. Nah, dia bukan digenggam gini seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi seduluran sama aku Abdul Putra Garut. Salam golok Indonesia, sampurasun untuk kita semua, amin. Salam budaya. Oke seduluran, jadi pada hari ini seperti biasa kita akan konten golok ataupun tradisi dan budaya tentang seni golok. Nah, jadi sebelumnya untuk master-master atau senior atau guru-guru golok, mohon maaf di sini aku bukan berniat untuk sok menggurui atau mengajari, tapi aku hanya sekedar orang yang senang golok dan pengen ikut serta dalam melestarikan tradisi dan budaya golok. Nah, di thumbnail tadi bersama-sama kita lihat untuk konten hari ini mengenai kesalahan dalam bermain golok. Nah, jadi sebenarnya di dalam bermain golok itu nggak ada yang salah seduluran ya, semuanya benar. Cuman di sini aku mau ngasih tahu lebih tepatnya tentang salah apabila kita dalam bermain golok itu sepele gitu. Nah, jadi dalam bermain golok ataupun bedog itu kita harus memperhatikan keselamatan ataupun keamanan dalam bermain senjata tradisional ini. Jadi jangan sampai golok yang kita gunakan ini mencelakai diri kita sendiri. Seminimal-minimalnya itu barang yang ada di sekeliling kita seperti lantai ataupun golok itu sendiri, jadi harus kita perhatikan dan harus kita jangan sepele gitu sama sekeliling gitu. Artinya istilahnya dengan golok ini kita bisa belajar tentang mengenal ataupun membaca lingkungan dan menjaga jangan sampai ada kerusakan gitu. Ya hal-hal besarnya ya di ke badan kita sendiri gitu, jadi nggak ada istilahnya golok ini mencelakai gitu, tapi sifatnya untuk melindungi gitu sedulurannya. Nah, untuk dalam segi bermain, jadi kita akan coba ulas ya golok dalam segi bermain. Gimana sih maksudnya penggunaan golok yang kurang tepat sebenarnya gitu, bukan salah ya. Jadi saat bermain ya ada saatnya kita menebas ya, menebas. Nah, ini teknik sedulurannya. Jadi teknik dalam bermain golok saat kita nebas ya. Alangkah lebih baiknya agar kita memberikan punggung ataupun tonggong si golok ini ke badan kita. Jangan sampai saat kita nebas ya, kita bablas dalam kondisi kayak gini. Jadi kita harus perhatikan saat misalnya nebas. Nah, ini diputer. Jadi saat nyampe diputer. Putar gini, jangan dipaksa gini. Jadi kayak misalnya dam gitu, kepala diblok kayak gini. Jadi kayak fungsi tangan tuh juga penting untuk mengukur dan menjaga batasan istilahnya dalam bermain golok. Jangan sampai golok yang kita gunakan itu nggak terkendali gitu, alhasil bukannya main golok malah ngebacok diri sendiri, jadi senjata makan tuan kan gitu seduluran. Itu harus kita perhatikan. Jadi saat tebas gini, nah lebih aman, lebih safety dia. Jadi saat apa namanya istilahnya main pakai apa tangan, misalnya bacokan, buka tangan, misalnya kita membacok, tentu kita nggak ada kontrol tangan, makanya antisipasinya ditutup aja gitu. Ini juga bisa sebagai tangkisan, bisa juga untuk gerakan selanjutnya. Jadi mau masuk nih bisa. Nah, jadi silakan. Nah, ini masuk bisa. Jadi istilahnya aman. Nah, saat nyimpen gini juga diperhatikan. Nah, dia bukan digenggam gini seduluran. Walaupun golok yang kita pakai ini golok tumpul, cuman ya namanya kita belajar, alangkah lebih baiknya agar kita mengantisipasi gitu. Kalau golok yang tumpul ini saat kita simpen ya, ini kan di sini ada juga golok yang bagian sininya tajam.
dari pangkal sampai ujung. Makanya kita ngantisipasinya dengan cara nguncinya itu di sini. Nah, di 2 jari aja, antara jempol sama telunjuk. Jadi yang ini dia ngambang. Jadi saat gini aman. Gitu juga saat simpanan luar. Nah, ini yang kunci itu ini di sini. Jadi kalau pipih atau bilah yang kita pegang di bagian sini itu aman. Kecuali kalau misalnya yang dipegang itu bagian tajamnya, itu bakal melukai. Tapi kalau misalnya di bagian pipinya dia aman. Jadi saat nyimpan gini dia masuk. Nah, saat diputar juga jangan jangan golok disamain sama pisau kan gitu. Kalau pisau mah misalnya kalau diputar di sini masih dapat, nah golok kan nyangkut. Makanya kalau misalnya mau muter, nah, sebenarnya lebih ke permainan sih ya. Jadi jangan seduluran bilang nanti si Akang yang channel ini beda. Sebenarnya nggak ada perbedaan, semuanya sama dalam bermain golok. Nggak ada yang salah. Cuman kan di sini aku cuman mau nyampein tentang yang biasanya aku lakuin itu seduluran tentang golok. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam aku menyampaikan ataupun melakukan gerakan golok. Jadi kurang lebih seperti itu saat bermain gitu. Jadi yang kurasain efektif ataupun amannya kita dalam bermain golok itu, jadi jangan sampai istilahnya mencelakai dan mencederai. Tujuannya hanya itu aja gitu. Jadi nggak lebih dan nggak kurang, tanpa mengurangi estetik ataupun gerakan gitu, hanya sekedar ingin memberi penambahan gitu tentang golok. Jadi bukan menyalahkan gerakan ini, itu bukan, lebih ke sebaiknya gerakan ini seperti ini gitu. Jadi ada safety ataupun pelajaran tentang keamanan gitu aja seduluran. Nah seduluran, nanti untuk masuk ke video selanjutnya, di video berdiri kita lanjut nanti di part 2. Jadi seduluran yang pengen bertanya ataupun pengen lihat video selanjutannya, silahkan tinggal dilempar di kolom komentar ya seduluran. Ya sekian dari aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.